Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Husna dari tingkat 2B Poltekkes Kemenkes RI Padang, Prodi D3 Keperawatan Solo. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik dalam mata kuliah komunikasi keperawatan. Karakter setiap klien tidak sama. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknik berkomunikasi yang berbeda pula. Berikut ini teknik-teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kesan pertama ketika perawat mau mendengarkan keluhan klien dengan seksama adalah perawat akan memperhatikan klien. Dengan demikian, kepercayaan klien terhadap kapasitas dan kapabilitas perawat akan terjaga. Yang kedua, menunjukkan penerimaan. Perilaku yang ditampilkan oleh klien dan keluhan apa saja yang disampaikan klien merupakan masukan yang berharga bagi perawat. Walaupun kadang yang diucapkan tidak sesuai dengan penyakit yang diderita atau tanda dan gejala masalah yang dihadapi klien. Perawat tidak perlu menampakkan penolakan maupun keraguan terhadap apa yang disampaikan klien yang membuat klien merasa tidak bebas dalam mengutarakannya. 3. Menawarkan informasi. Menawarkan informasi kepada pasien bertujuan untuk melatih respon dan kecakapan pasien untuk mendengarkan perawatnya. Yang keempat, diam. Ketika pasien sedang berbicara, maka usahakanlah untuk tidak berbicara dengan orang lain, atau bahkan diamlah sesaat dan dengarkan seluruh informasi yang diberikan oleh pasien. Ketika perawat diam pada saat pasien berbicara, maka pasien akan merasa bahwa perawat mau menunggu dirinya selesai berbicara dan dia akan merasa dihormati. 5. Klarifikasi. Apabila terjadi kesalahpahaman, perawat perlu memperhatikan pembicaraan untuk mengklarifikasi dengan menyamakan pengertian, maksud, dan ruang lingkup pembicaraan. Oleh karena informasi sangat penting dalam memberikan pelayanan keperawatan. 6. Memfokuskan. Metode ini dilakukan dengan tujuan membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. 7. Meyakinkan. Meyakinkan merupakan sebuah cara ataupun kemampuan perawat untuk memberikan keyakinan kepada seorang pasien, baik melalui ekspresi wajah, perkataan, hingga pandangan mata. Yang kedelapan, menyimpulkan. Ketika berkomunikasi dengan pasien, maka perawat juga harus mampu untuk menyimpulkan informasi yang disampaikan oleh pasien. Selain itu, perawat harus mampu untuk mengambil poin penting dari percakapan tersebut dan mengklarifikasinya kepada pasien dengan kesimpulan yang telah dibuat. 9. Memberikan penghargaan. Penghargaan tersebut jangan sampai menjadi beban baginya. Dalam arti kata, jangan sampai klien berusaha keras dan melakukan segalanya demi mendapatkan pujian atau persetujuan atas perbuatannya. 10. Memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Memberi kesempatan kepada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Biarkan klien yang merasa ragu-ragu dan tidak pasti tentang peranannya dalam interaksi ini dapat stimulasi perawat dengan mengambil inisiatif dan merasakan bahwa ia diharapkan untuk membuka pembicaraan. 11. Menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Teknik ini menganjurkan klien untuk mengarahkan hampir seluruh pembicaraan yang mengindikasikan bahwa klien sedang mengikuti apa yang sedang dibicarakan dan tertarik dengan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. 12. Menempatkan kejadian secara teratur akan menolong perawat dan klien untuk melihatnya dalam suatu perspektif. Kelanjutan dari suatu kejadian secara teratur akan menolong perawat dan klien untuk melihatnya dalam suatu perspektif. 13. Menganjurkan klien untuk menguraikan persepsinya. Apabila perawat ingin mengerti klien, maka ia harus melihat semuanya dari perspektif klien. Klien harus merasa bebas untuk menguraikan persepsinya kepada perawat. 14. Refleksi. Refleksi menganjurkan klien untuk mengemukakan dan menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Apabila klien bertanya apa yang harus ia pikirkan dan kerjakan atau rasakan, maka perawat dapat menjawab, "Bagaimana menurutmu?" atau "Bagaimana perasaanmu?" 15. Menempatkan waktu dengan tepat.
Teknik komunikasi selanjutnya yang juga harus dipelajari oleh seorang perawat adalah menempatkan atau memposisikan waktu berkomunikasi yang tepat. Hal ini akan berguna untuk pasien dan perawat yang berkomunikasi untuk dapat lebih bisa bertukar informasi. 16. Menerjemahkan pesan. Seorang perawat harus mampu untuk mengidentifikasi dan menerjemahkan informasi yang diberikan oleh seorang pasien. Ketika seorang perawat mampu untuk melakukan hal ini, maka perawat akan mampu untuk mengidentifikasikan perasaan pasien mengenai topik yang sedang dibicarakan. 17. Mengkonfrontasi. Tanggapan verbal perawat terhadap ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan pasien. Dorong pasien untuk mengenali area potensial. Baiklah, hanya sekian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.